Nah, benang merahnya adalah ketika kita bicara tentang eksistensi manusia dalam relasinya dengan Allah Tritunggal, maka kita akan menjumpai di sana ada martabat pribadi manusia sebagai citra Allah yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu, mana kita melihat atau kita menyimak berkaitan dengan asal-usul manusia, yaitu bahwa manusia berasal dari tanah yang diciptakan oleh Allah dan diberi kehidupan, diciptakan sebagai citra Allah, sebagai gambar Allah, yang tentunya mempunyai martabat seperti Allah sendiri dalam kelemahan dan keterbatasan. Kemudian manusia itu tumbuh dan berkembang, berproses, makin lama makin menjadi sempurna, dan diharapkan menjadi sempurna seperti Allah sempurna adanya. Meskipun itu tidak mungkin karena kita pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki kelemahan dan keterbatasan. Tetapi karena penebusan Yesus, kita percaya bahwa kita akan mencapai kesempurnaannya kita. Kapan kesempurnaan itu? Nah, kita mulai berproses dari sekarang sampai akhirnya kita mengalami kesempurnaan di dalam kerajaannya. Bagi yang bisa lolos proses. Kalau yang tidak lolos proses, maka dia akan menjadi manusia yang dicampakkan ke dapur api, manusia yang dibuang ke neraka. Nah, mungkin salah satunya adalah Pak Bosko yang dibuang ke neraka itu. Kalau Pak Bosko tidak bisa lolos atau lulus dalam proses perjalanan hidup, pergumulan hidup di dunia ini. Nah, ketika kita bicara tentang manusia sebagai citra Allah, juga kita melihat dimensi lain, yaitu bahwa manusia dipanggil Allah untuk mengalami beberapa hal, yaitu apa? Bahwa manusia itu mengalami kebahagiaan. Yang kedua, manusia dipanggil untuk memuliakan Allah. Yang ketiga, manusia dipanggil untuk apa? Untuk bekerja, menjadikan kerja Allah. Terus dipanggil untuk apa? Itu materi yang lalu ya. Nanti bisa dipelajari di materi yang akan saya kirim nanti. Mudah-mudahan saya tidak lupa lagi mengirimkan materi itu. Karena saya sudah berpikir mau mengirim langsung, tapi lupa-lupa terus sampai sekarang. Kalau orang lupa terus, maka apa yang harus dibuat bagi yang suka lupa? Lupa itu kalau diulang-ulang secara terus-menerus menjadi lupa, 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 lupa. Nah, berarti apa? Berarti harus dipalu. Nah, Pak Bosko harus dipalu supaya segera mengirimkan dokumen materi itu. Palu tahu nggak Palu? Masa nggak tahu Palu? Palu itu ibu kota Sulawesi Tengah. Itu Palu. Masa wawasan Indonesia kalian lemah sekali? Palu itu ibu kota Sulawesi Tengah. Tetapi Palu itu juga bisa diartikan sebagai pentungan. Pentungan itu apa? Pentungan itu untuk mementung atau memalu orang yang melakukan kesalahan. Maka Pak Bosko kan lupa. Maka lupa itu konsekuensinya harus dipalu. Benar nggak? Ya janganlah saya dipalu nanti mati. Repot kalau saya mati nggak bisa ngajar agama lagi dong. Istri saya mau bagaimana kalau saya mati? Oke, lanjut. Hari ini kita akan bertolak lebih jauh ke jauh kita bicara tentang dimensi lain dari kemanusiaan kita atau eksistensi kita sebagai manusia citra Allah, yaitu bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki agama dan dipanggil dan mampu berdialog dengan yang lain tentunya. Ya.
panggil untuk berdialog. Jadi agama dan dialog. Nah, ini ada gambar. Gambar ini apa ini? Gambar ini. Gambar apa ini? Pak, Hah? share screen-nya masih yang lagu tadi. Oh iya, Iya. masih lagu. New share. Ini masih lagu. Udah, Pak. Udah. Udah. Ini gambar apa ini? Tritunggal Maha Kudus, Tritunggal Maha Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini gambar apa ini? Ini gambar apa ini? Tanda panah, Pak. Mana? Lalu apa? Wahyu. 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 Ada yang namanya Wahyu kan? Ada nggak namanya Wahyu? Nggak ada kayaknya, Nggak Pak. ada. Tapi di dunia ini ada kan yang namanya Wahyu? Ada, Pak. Jangankan di dunia ini, di Bangka ini ada. Di Pangkal Pinang ini juga ada Wahyu. Nah ini apa ini? Tulisan apa ini? Creation. Creation. Ya. Itu apa artinya? Create itu apa artinya? Hai, siapa yang jurusan bahasa Inggris? Kemarin kan ada itu yang sastra bahasa Inggris. Ada nggak? Sastra Inggris? Nggak ada ya? Wah. Penciptaan, Pak. Hah? Penciptaan. Ciptaan atau penciptaan. Ciptaan ya. Create ya. Creation. Nah ini apa ini? Gambar apa ini? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Adam dan Hawa doang. Dan iblis. Ada iblis. Ada ular. Ada lagi apa ini? Pohon. Pohon. Terus ada apa ini? Buah. Ada buah. Manusia dalam kondisi apa ini? Keadaan buta. Hah? Manusia ini dalam kondisi Adam dan Hawa ini dalam kondisi yang bagaimana? Terbuka. 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 Mana terbuka nggak terbuka nih? Dalam keadaan tidak berpakaian. Masa nggak bisa ngomong lu? Dalam keadaan telanjang. Memang penciptaannya kan begitu awalnya kan? Manusia ini dalam keadaan telanjang. Ya. Sebenarnya ini kan hanya dibuat sopan aja, ditutupi dikit. Tapi pada hakikatnya sebenarnya telanjang mereka berdua ini. Hanya ditutupi dikit karena takut nanti dikira pornografi, ya kan? Nah, padahal sebenarnya memang awalnya memang mereka telanjang. Nah, mengapa mereka boleh telanjang? Pertanyaannya justru lebih mendalamnya begitu. Mengapa bisa telanjang? Karena pada saat itu manusia belum memiliki pengetahuan. Belum memiliki pengetahuan. Masa? Mereka sudah memiliki pengetahuan. Pengetahuan. Ingat, apa sabda Tuhan setelah mereka diciptakan? Firman Tuhan apa? Firman Allah. Kuasailah bumi ini. Tapi hanya satu yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh adalah memakan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah itu. Pohon yang dilarang makan buahnya. Nah, mengapa pohon itu tidak boleh dimakan buahnya? Buahnya tidak boleh dimakan?
Ya karena memang sudah sejak awal Allah menciptakan sistem bahwa ada larangan dan ada perintah dan ada larangan. Ada perintah untuk menguasai, tetapi ada larangan untuk tidak boleh makan. Jadi dalam tata kehidupan kita juga ada perintah dan larangan. Ada yang boleh dibuat, ada yang tidak boleh dibuat. Ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian mereka apa? Mereka melanggar perintah dan larangan Tuhan. Mereka melanggar. Nah, pada saat itulah terbukalah mata mereka bahwa mereka telanjang. Dan mereka mulai merasa malu. Sebelum itu mereka nggak ada rasa malu. Tidak ada perasaan malu satu sama lain. Nah, saya membayangkan seandainya Adam dan Hawa itu tidak berdosa, maka kita semua akan telanjang sampai sekarang. Karena kita tidak akan pernah merasa malu, karena kita tidak pernah berdosa. Nah, persoalannya adalah bahwa memang Allah menciptakan kita dalam keterbatasan, sehingga kita mudah jatuh ke dalam dosa. Dan akhirnya mereka mengalami kejatuhan dalam dosa. Lalu mereka dibuang dari Taman Eden. Firdaus, mereka diusir dari Taman Firdaus, dan karenanya mereka harus berusaha payah, baru mereka bisa hidup. Pada waktu sebelumnya, mereka masih berada di Firdaus, mereka boleh hidup tanpa harus bekerja keras, karena semua sudah tersedia oleh Yang Maha Kuasa. Nah, ini apa ini? Yang ini. Ini apa ini? Ini loh, yang ini. Mata kalian bisa melihat nggak? Masa nggak lihat? Kumpulan orang, Pak. Iya, kumpulan orang-orang. Kumpulan orang-orang kira-kira siapa ya? Keturunan Adam dan Hawa. Ya, keturunan Adam. Ya, kita semualah. Ya, kita semua yang terkategori atau tergolong sebagai ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Ini siapa ini? Tuhan Yesus dan bersama anak-anak. Masa dia itu sampai mencium apa laptopnya itu? Enggak kelihatan, loh. Kurang besar, loh. Kelihatan, Pak, tapi Nah, ini apa ini? jauh. Ini apa ini? Tulisan apa ini? Salvation. Ya, salvation. Artinya apa? Ya, nanti buka kamus ya. Itu penyelamatan atau keselamatan. Ini apa ini? Iman. Ini apa ini? Personal. Ini sosial, kultural. Ini institusionalisasi agama. Dengan sketsa gambar ini kira-kira Anda bisa menjelaskan nggak ini maksud dari gambar ini? Bisa nggak kira-kira? Ini yang disebut sebagai infografis, ya, infografis. Bisa nggak Anda membaca ini, menjelaskannya, korelasi antara gambar yang satu dengan yang lain, dan mendeskripsikannya menjadi satu deskripsi atau satu uraian naratif. Bisa nggak? Semua ini seluruhnya. Sulit ya. Kelihatannya saya lihat ada yang sampai matanya itu hampir tenggelam karena sulit menjelaskan. Oke, baik. Semua hadir ya? Saya belum bisa melihat semua ini.
Jason hadir, Erik. Yang tadi minta saya masukkan di grup itu siapa namanya? Yakobus tadi mana? Yakobus. Hadir, Pak. Mana kamu? Oh, Yakobus Luciano Lendro. Iya, Pak. Lendro. Tahu arti Yakobus? Itu kan nama Rasul, Pak. Murid Nama Yesus. Rasul. Ya, tapi arti lain apa? Yakobus. Tidak tahu, Pak. Ada itu artinya. Nanti saya jelaskan ya di minggu akan datang. Kalau tidak lupa ya. Baik, Pak. Oh, tidak lupa. Nah, jadi ini jelasnya begini ya. Ini kan konteksnya kita bicara tentang agama. Ya. Jadi agama itu merupakan satu proses di mana Allah Tritunggal Maha Kudus menyatakan dirinya kepada manusia dalam wahyu. Wahyu itu adalah Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Apa yang dinyatakan Allah kepada manusia? Yang dinyatakan Allah kepada manusia adalah dirinya, rencananya, kehendaknya, karya-karyanya. Itu yang dinyatakan. Dirinya itu dalam bentuk apa? Pernyataan diri Allah itu. Itu dalam diri Yesus. Melalui proses inkarnasi. Inkarnasi artinya apa inkarnasi? Inkarnasi itu bukan ingin karbohidrat dan nasi. Lahir kembali, Pak. Inkarnasi artinya Allah menjelma menjadi manusia. Allah menjelma menjadi manusia dalam diri siapa? Hah? Yesus. Dalam diri Yesus. Jadi Allah menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus itu pernyataan diri Allah. Lalu pernyataan diri Allah dalam kaitan dengan kehendaknya apa? Kehendaknya itu adalah Allah menghendaki manusia bahagia, manusia itu selamat. Karena apa? Karena manusia itu sudah celaka oleh dosanya sendiri. Manusia sudah celaka oleh dosanya. Nah, dan seterusnya. Jadi proses ini kemudian menyatakan diri, sebenarnya ini harus saya jelaskan dulu ini. Jadi Allah menyatakan diri dalam ciptaan, ya, dalam ciptaan, yaitu penciptaan ini, manusia, alam semesta, dan manusia-manusia lain. Nah, tapi manusia jatuh dalam dosa, akhirnya Allah mewakilkan dirinya melalui Yesus. Datang ke dunia, hidup dan memberikan ajaran-ajaran dan melaksanakan karya-karya. Sampai puncaknya nanti ya. Nah, manusia kemudian menanggapi dengan iman. Menanggapi apa? Menanggapi Allah yang menyatakan diri, kehendaknya, sabda-sabdanya, dengan iman. Iman itu sudah kita pelajari minggu yang lalu, tuh, wahyu dan iman. Minggu-minggu yang lalu itu. Iman itu apa? Tanggapan manusia atau respon manusia terhadap Allah yang mewahyukan diri. Atau penyerahan diri. Dan tanggapan itu dalam kenyataan itu bertingkat ya, sampai pada tingkat penyerahan diri seutuhnya kepada Allah, itu melalui iman. Nah, iman ini mempunyai dimensi pribadi atau sosial, personal, dimensi sosial dan dimensi kultural serta institusional. Nah, dimensi iman yang personal, sosial, kultural ini kemudian diinstitusionalisasi atau dilembagakan dalam agama. Itu kira-kira agama, asal-usul agama itu. Jadi begini,
Allah mewahyukan diri kepada manusia melalui penciptaan dan penyelamatan. Penciptaan itu penciptaan manusia. Pertama, kemudian turun-temurunnya. Manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak berhenti mencintai. Nah, tetapi dengan terus-menerus mencintainya dengan mengirim atau mengutus putranya atau menjelmakan diri dalam diri putranya itu Yesus Kristus. Nah, dalam proses itu kemudian Allah memampukan manusia untuk beriman atau menanggapi wahyu Allah dengan iman. Dengan penyerahan diri secara total kepada Allah. Iman. Iman itu bersifat personal, sosial, dan kultural. Personal iman. Ingat-ingat kembali iman itu kan ungkapan, bisa dalam bentuk perbuatan, bisa dalam bentuk doa. Doa itu bisa bersifat personal, bisa bersifat sosial. Doa yang bersifat sosial itu apa? Tahu nggak doa? Yang bersifat sosial itu apa? Sebenarnya ini ada lagi yang saya kurangi, nanti saya tambahi. Revisi lagi, tapi nggak revisi pun nggak apa. Itu dimensi iman itu bisa eklesial juga ya. Eklesial itu bersifat eklesial ya. Kadang-kadang bahasa asing itu tidak secara mudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dimensi eklesial itu maksudnya itu menggereja, kegerejaan ya, eklesial. Saya ambil contoh sederhana begini, kalau kita berdoa, itu kan kalau kita berdoa pribadi itu kan personal ya, hubungan kita dengan Allah secara personal. Doa pribadi kapan? Ya kapan saja dan di mana saja. Doa sebelum makan, doa sebelum tidur, doa sebelum bekerja, doa sebelum kuliah, doa pada waktu-waktu yang sulit, pada waktu sakit, pada hari ulang tahun, dan seterusnya, doa pribadi. Tapi doa itu juga bersifat sosial, dalam kebersamaan. Ya, ini sebenarnya contohnya ini doa bersama. Umat berkumpul, berdoa bersama. Anda masuk ke gereja, berdoa liturgi, itu sifat sosialnya atau dimensi sosial dari ungkapan iman. Lalu eklesial ya, yaitu eklesial lah, eklesial sosial, sosial eklesial. Sama aja, bolak-balik sama aja. Sosial eklesial artinya kita melaksanakan